Sunan Gresik. Syekh Maulana Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babading Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik tahun 1293 atau 1371 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Beliau bermukim di Gresik untuk menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Sunan Ampel di masa kecilnya dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau merupakan putra tertua dari Maulana Malik Ibrahim yang lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Nama Ampel tersendiri diidentikan dengan nama tempat di mana tempat lama ia bermukim di Sunan Ampel atau Ampel Denta yang berada di wilayah sekarang Surabaya, Kecamatan. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Syahid Ali Mardata sang adik pada tahun 1440. Sebelum ke Tengah Jawa, mereka singgah dahulu ke Palembang. Setelah 3 tahun di Palembang, mereka berlabuh di daerah Gresik, menemui bibinya, seorang putri dari Campa yang bernama Darawati yang dipersunting oleh salah seorang Raja Majapahit yang beragama Hindu yang bergerak Prabu Sri Kartawi. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri adipati di Tuban yang bernama Dewi Chandrawati. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai beberapa putra dan putri yang menjadi penerusnya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Ta yang berawa-rawa yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit. Ia membangun dan mengembangkan pondok pesantren. Di antara berbagai santrinya yaitu Sunan Giri dan Raden Bata. Para santri tersebut kemudian disebarkan ke beberapa pelosok yaitu ke Pulau Jawa dan Madura. Ampel menganut fikih mazhab Syafi'i, namun kepada santrinya ia memberikan pelajaran yang sederhana, menekan pada penanaman akidah dan ibadah. Dialah yang menekan istilah yakni moh main, moh ngombe, moh maling, moh mandat dan moh mandon. Yakni untuk seruan tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika dan tidak berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahmat Destian. Di sini saya akan membahas tentang Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Nama kecil Sunan Giri adalah Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Ada pula yang menyebutnya yaitu Jaka Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya ke laut. Ibunya adalah seorang putri Raja Belambangan bernama Dewi Sekardadu. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Semboja. Sunan Giri lahir di Belambangan, yaitu kini adalah Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara kandung dengan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya tetapi gagal mengislamkan sang mertua. Oleh karena itu, ia meninggalkan keluarga dan istrinya berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren, misalnya Sunan Ampel, tempat Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan daerah desa Sidomukti, selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah Gresik, maka ia dijuluki sebagai Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hayati dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari salah satu wali Songo, yaitu Sunan Bonang atau Syekh Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang memiliki nama asli Syekh Maulana Magdum Ibrahim.
Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Cendrawati atau yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Jika dilihat dari silsilah keturunannya, Sunan Bonang adalah cucu dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi dari seorang putri Adipati Tuban. Ketika remaja, Sunan Bonang meneruskan pelajaran agama Islam ke tanah seberang yaitu negeri Pasai. Ia berguru kepada ayah kandung dari Sunan Giri yaitu Maulana Ishak. Setelah selesai belajar di negeri Pasai, beliau diperintahkan berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan, Surabaya oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel. Dalam berdakwah, Sunan Bonang memiliki strategi, yaitu peningkatan jumlah dan mutu kader dai, terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, berusaha mengurangi tahayul, dan memodifikasi dakwah dengan mempergunakan kesenian seperangkat gamelan atau yang sering disebut bonang, sehingga masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di kota Tuban. Beliau juga mengajarkan tembang-tembang yang berisikan ajaran Islam dan menciptakan seni sastra yang disebut suluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rama, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Syahid ini berdakwah di wilayah Demak, Jawa Tengah. Banyak jasa dan peninggalan Sunan Kalijaga yang masih terjaga hingga saat ini, seperti Masjid Agung Demak, upacara adat, gerbek maulid, dan sebagainya. Sunan Kalijaga dilahirkan pada 1450 Masehi. Ayah Sunan Kalijaga bernama Raden Sakur Temenggung Wilaktika dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Beberapa nama panggilan Sunan Kalijaga diantaranya Brandal Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga lahir dari keluarga bangsawan ahli istana Tumenggung Wilaktika di Tuban. Sunan Kalijaga dididik dalam bidang pemerintahan, kemiliteran, kesenian, dan arsitektur. Nama Kalijogo sendiri lahir dari rangkaian bahasa Arab yaitu Qadidaka. Qadir berarti pelaksanaan atau pemimpin, sedangkan Jaka berarti membersihkan. Dengan kata lain, Qadijaka berarti pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kebenaran agama Islam. Tahun wafatnya Sunan Kalijogo wafat pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka atau sekitar 17 Oktober 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di Daulah Kadilangan, Kabupaten Demak. Umurnya mencapai 142 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aihel Daulia dari kelas 12 Agama asal Sekolah Mandua Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan salah satu biografi Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Sunan Al-Kamil memiliki nama lengkap Sarip Hidayatullah. Dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, yaitu seorang putri dari kerajaan Pajajaran. Dan ayahnya bernama Sultan Syarif Maulana Huda, pembesar Mesir, keturunan Bani Hasyim dari Palestina. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Di umurnya muda, ilmunya sudahlah sangat banyak. Sekembalinya ke Indonesia, Sunan Gunung Jati sempat berguru di Pasai Aceh, kemudian ke Jawa. Di Jawa, Sunan Gunung Jati berguru ke salah satu wali songo, yaitu Sunan Ampel, di pesantrennya yang terletak di Surabaya. Setelah itu, Sunan Gunung Jati diminta berdakwah ke Cirebon, tepatnya ke daerah Gunung Sembung, untuk menggantikan Syekh Datu Kahfi.
Kemudian dia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal dengan Kesultanan Pakungwati. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Dalam dakwahnya, Sunan Gunung Jati mempunyai dua strategi. Yang pertama adalah pembinaan internal kesultanan dan rakyat yang masuk ke wilayah Demak ditangani para wali senior. Kedua, pembinaan di luar daerah diserahkan kepada para pemuda. Dalam dakwahnya juga, Sunan Gunung Jati menganut kecenderungan timur, namun juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan bersama putranya Maulana Hasanuddin. Kemudian, tak lama dari itu, mereka mengadakan ekspedisi ke Banten yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Ketika putranya Maulana Hasanuddin membangun Kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan memerintah hingga wafat pada tahun 1568 Masehi. Lalu dimakamkan di pemakaman Astana Agung Gunung Jati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat memiliki nama kecil yakni Raden Qasim. Ia termasuk anak dari Sunan Ampel. Demikian juga ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syarifuddin lahir pada tahun 1470 Masehi. Tugas pertama dari Sunan Derajat adalah berdakwah di pesisir Gresik melalui laut. 1 tahun setelahnya, beliau mendirikan padepokan santri dalam Duwur yang sekarang bernama Desa Derajat Paciran Lamongan. Dalam pengajaran tauhid dan akidahnya, Sunan Derajat ini mencontoh dari ayahnya yang tidak mendekati budaya lokal. Lalu, tembang Macapat Pungkur ini adalah ciptaannya dan gamelan Singo Mengkok peninggalannya kini berada di Museum Daerah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga dikenal sebagai orang yang bersahaja, penolong, dan juga banyak mengasuh anak-anak yatim dan fakir miskin di pondok pesantrennya. Sunan Kudus, Raden Djafar Shodiq wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus biasa juga dikenal Djafar Shodiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji Amir. Dikenal sebagai seorang pejuang cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Ia memiliki nama asli Raden Umar Said. Kemudian ia menikah dengan Dewi Roroyo, putri dari seorang ulama bernama Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang yang sangat disegani oleh masyarakat. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria lahir pada tahun 1450 Masehi dan Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Sunan Muria menjalankan dakwah melalui pendekatan budaya dalam seni pewayangan. Misal, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Dewa Srani, Jamus Kali Masada, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang, Jantur, dan sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepaya, Tayu, Juwana, bahkan sekitar Kudus. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah binti Sunan Ngundung dan Dewi Roroyo binti Sunan Ngareng. Ia dikaruniai anak yaitu Syekh Jangkung, Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, Pangeran Santi atau Sunan Kadilangu atau Pangeran